Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas mukjizat Rasulullah. Bumi pun mematuhi perintah beliau. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Diriwayatkan setelah Rasulullah lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang hendak membunuhnya, kemudian beliau mengajak Abu Bakar untuk menemani hijrah ke Madinah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya, disuruhnya untuk tidur di tempat tidur beliau untuk menggantikannya. Sepeninggal Rasulullah SAW dan Abu Bakar, para pemuka Quraisy sangat murka karena para pemuda yang diandalkan mereka untuk menghabisi beliau malah tertidur dan Rasulullah lolos dari kepungannya. Oleh sebab itu, mereka mencari upaya lain untuk membunuh Rasulullah. Untuk mencari jalan bagaimana caranya membunuh Rasulullah, para gembong kafir Quraisy berunding di Darun Nadwah. Hasil perundingan tersebut ialah bahwa barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, maka disediakan hadiah 100 ekor unta sebagai hadiahnya. Setelah pengumuman keputusan tersebut, salah seorang dari mereka yang bernama Surakah bin Malik berkata, "Akulah yang sanggup menangkap Muhammad dan menyeretnya ke hadapan kalian. Jika ia membangkang, maka ia akan kutangkap dan aku tak segan-segan untuk menebas batang lehernya." Begitulah sesumbar salah seorang pemuda Quraisy yang terkenal sebagai jagoan menunggang kuda. Setelah berkata begitu, Surakah keluar dan mempersiapkan kuda yang paling bagus untuk mengejar Nabi Muhammad yang diperkirakan belum begitu jauh dari kota Mekkah. Semangat Surakah untuk mendapatkan 100 ekor unta menjadikan ia sangat giat mencari jejak-jejak Rasulullah yang akhirnya ditemukan pula olehnya. Surakah menjadi lebih bersemangat dan lebih kencang lagi memacu kudanya. Akhirnya ia melihat dua bayangan yang ternyata Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau dan Abu Bakar melihat pula kedatangan Surakah yang mengendarai kuda dengan kencangnya. Ketika Surakah telah semakin dekat dengan mereka, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kita telah ditemukan oleh Surakah, dan Surakah adalah orang Arab pemberani." Rasulullah menjawab, "Engkau jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Surakah telah begitu dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Dengan menghunus pedangnya yang mengilat, Surakah berseru kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, siapakah yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu pada hari ini?" Jawab Rasulullah, "Allah lah yang bisa menghalangiku darimu. Dialah yang maha perkasa, maha mulia, maha tunggal, dan maha kuasa." Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang mengabarkan kepada beliau dengan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah berfirman kepadamu bahwa bumi ini ditundukkan kepada perintahmu. Maka perintahkanlah bumi ini menurut kehendakmu." Begitu diberitahu Jibril, Rasulullah langsung berkata kepada bumi, "Wahai bumi, ambillah Surakah dan kudanya." Saat itu pula bumi menarik Surakah dan kudanya sampai ke batas lutut. Surakah yang terkejut langsung berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, tolonglah diriku. Demi kemuliaan zat yang mulia, jika engkau bisa menyelamatkanku, aku pasti tidak akan menyakitimu." Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, dan selamatlah Surakah beserta kudanya. Setelah Surakah selamat, ia bukannya menepati janji, justru sebaliknya, ia malah mengulangi lagi perbuatannya, hendak membunuh beliau dengan pedangnya. Namun
Setiap kali Surakah mengarahkan pedangnya kepada Rasulullah, ia dan kudanya selalu terperosok ke dalam tanah. Sebagian ahli tafsir meriwayatkan Surakah terus mengulangi perbuatannya tersebut sampai 7 kali, dan baru pada ke-8 kalinya ia bertobat dan jera atas perbuatannya. Merasa beruntung karena telah berkali-kali diselamatkan oleh Rasulullah, ia kemudian menawari beliau dengan harta benda. Surakah berkata, "Wahai Muhammad, aku ini mempunyai beberapa unta dan binatang ternak lainnya yang bisa dipakai untuk bekal perjalananmu. Maka panggillah pengembala untuk mengambil semua itu di rumahku sekehendak hatimu." Surakah tidak tahu bahwa Rasulullah bukanlah orang yang senang pada harta benda dunia. Beliau bahkan menjawab perkataan Surakah dengan ucapan, "Wahai Surakah, jika engkau tidak suka pada agama Islam, aku pun tidak suka pada harta dan binatang ternakmu." Kemudian Surakah berkata lagi, "Wahai Muhammad, agamamu ini akan menjadi besar di muka bumi ini dan engkau akan memiliki banyak kerabat dari anak Adam. Oleh sebab itu, berjanjilah kepadaku, bila kemenangan ada di pihakmu, muliakanlah diriku. Ini adalah janjiku kepadamu." Surakah kembali berkata, "Wahai Muhammad, katakanlah apa yang engkau inginkan dariku." Rasulullah berkata, "Yang kuinginkan darimu adalah pulangkanlah pasukan Quraisy." Maka pulanglah Surakah dengan kesan lain di hatinya tentang pribadi orang yang selama ini dianggap sebagai musuh dirinya. Ketika di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Abu Jahal dan pasukannya yang menyusul Surakah di belakang. Ia pun berkata membohongi Abu Jahal, "Wahai Abu Hakam, sebaiknya engkau dan pasukanmu kembali saja, karena Muhammad tidak melewati jalan ini." Abu Jahal menjawab, "Wahai Surakah, aku menduga bahwa engkau baru saja bertemu dengan Muhammad. Maka beritahukanlah kepada kami di manakah ia sekarang berada." Bukan jawaban yang didapat oleh Abu Jahal, melainkan sebuah syair yang dilantunkan oleh Surakah bin Malik. "Abu Hakam, demi Lata, jika engkau termasuk orang yang menyaksikan di depanku kaki kudaku telah terperosok ke dalam perut bumi, engkau mengerti dan tidak ragu bahwa Muhammad itu adalah seorang utusan, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Minggirlah dan pulangkanlah orang-orang yang hendak mengejar Muhammad. Aku telah melihat derajat Muhammad pada hari ini dan akan tampak tanda-tandanya nanti." Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.